calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik kelas 205B. Saya Ayu Sri Sindahati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik kelas 205B. Saya Imam Abdali, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 205B Kabupaten Gresik. Ya, di sini kami bertiga akan melakukan pengambilan video untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik. Semoga video yang kami persembahkan kali ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Luar biasa Pak Rahman, masih semangat. Gimana nih dengan Pak Rahman? Alhamdulillah saya juga baik hari ini, Bu Ayu, tetap semangat. Ya, jadi gini Bu Ayu, nanti kan saya di sini berperan sebagai pengamat ya atau observer ketika Bu Ayu nanti melaksanakan coaching bersama coachingnya, ya kan? Jadi nanti Bu Ayu menjadi seorang coach. Dan di sini sebelum Bu Ayu ini memulai percakapan atau memulai coachingnya, di sini mau ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang rubrik penilaian dari observasi nanti yang Bu Ayu lakukan nanti. Jadi nanti saya observasi, nanti ada rubrik penilaian yang ingin saya ambil dari percakapan Bu Ayu dengan coachingnya. Nah, di sini nanti saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang saya lakukan, diantaranya yaitu nanti Bu Ayu ketika melaksanakan coaching, itu Bu Ayu dapat menerapkan tentang prinsip dari coaching itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua itu proses kreatif ya, terus yang ketiga ini memaksimalkan potensi coaching. Nah, itu yang saya harapkan muncul dari percakapan Bu Ayu dengan coachingnya. Kemudian yang kedua, selain dari prinsip itu tadi, saya juga harapkan nanti Bu Ayu juga menerapkan kompetensi inti, ada tentang beberapa hal yang harus dilakukan terkait kompetensi intinya. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yaitu Bu Ayu ketika melakukan percakapan itu bisa hadir penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif ya. Kemudian yang ketiga itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Sehingga nanti dengan pertanyaan berbobot nanti diharapkan Bu Ayu nanti dapat menggali potensi dari coaching yang Bu Ayu dampingi. Kemudian terus yang ketiga nanti yang terkait penilaian atau rubrik yang akan saya lakukan nanti, yaitu tentang ketika melaksanakan coaching, Bu Ayu diharapkan dapat menerapkan alur cerita ya Bu Ayu. Nah, sudah tahu alur cerita Bu Ayu sebelumnya? Sudah Bapak. Nah, coba Bu Ayu bisa dijelaskan alur cerita itu ada apa aja? Ya Bapak, untuk alur cerita sendiri pertama ada T, tujuan, I, identifikasi, R, menyenasi, tanggung jawab. Oke, jadi saya rasa ini Bu Ayu sudah paham ya tentang alur cerita ini. Ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian yang ketiga ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi saya kira Bu Ayu sudah paham tentang alur cerita terkait proses coaching nanti. Saya harapkan alur cerita ini terus muncul sesuai dengan tahapannya Bu Ayu. Jadi itu tadi rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam melakukan pengamatan tentang coaching Bu Ayu dan coachingnya nanti. Oke. Apakah ada pertanyaan Bu Ayu? Kalau sudah paham? Sudah paham Bapak. Oke, baik, kalau sudah paham, selanjutnya sebelum mulai coachingnya ya Bu Ayu, di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Apakah Bu Ayu bersedia? Oke, jadi gini Pak. Yang pertama nih pertanyaan, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Mbak Ayu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Kompetensi intinya ya. Iya Bapak. Ini nanti untuk kegiatan saya hari ini saya pengen Pak yang saya
keadaan dari kunci itu sendiri. Dan juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini juga dasarnya dari kehadiran penuh. Apabila kuncinya aja tidak bisa mempersembahkan dirinya 100% kepada kunci, maka dia tidak akan bisa mempersembahkan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bapak. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Ayu yang ini dikembangkan tadi ada dua ya. Yang pertama hadir penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik bahasa. Terus kira-kira Bu Ayu dari kedua kompetensi tersebut secara spesifik Bu Ayu ingin kembangkan yang mana? Secara spesifik aja. Saya sih lebih condong ke ini Pak ya, yang kehadiran penuh Pak ya. Karena saya rasa semua kompetensi di kucing itu semua akarnya di sini. Dengan kehadiran penuh, maka kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan kita juga dengan kehadiran penuh juga kita di situ juga harus juga mendengarkan secara aktif di Bapak. Ya, jadi yang secara spesifik ingin Bu Ayu kembangkan itu ada penuh ya Bu Ayu. Memang benar Bu Ayu, kalau kehadiran penuh itu memang paling penting dalam proses coachingnya. Ya, sebenarnya semuanya penting, tetapi hadir penuh ini menjadi syarat utama karena dia juga menjadi poin pertama untuk kompetensi intinya. Karena dengan hadir penuh kita dapat secara bisa fokus dengan dari permasalahan yang disamakan sama coaching kita ya. Kita bayangkan apabila kita tidak hadir penuh, misalkan ada permasalahan dari rumah misalnya kita bawa, kita pasti tidak akan bisa fokus dari permasalahan, sehingga kita sendiri juga tidak akan bisa mengajukan pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coaching kita. Saya rasa bagus sekali Bu Ayu mengambil hadir penuh sebagai salah satu kompetensi secara spesifik yang ingin dikembangkan sama Bu Ayu. Terus kira-kira Bu Ayu gimana nih cara Bu Ayu untuk mengembangkan tentang kehadiran penuh tadi nanti terhadap coachingnya kira-kira? Ini kan sebenarnya Pak ya, untuk yang menerapkan kehadiran penuh ini saya Pak ya, jadinya yang akan dilakukan Bu Ayu nanti. Saya akan benar-benar mendengarkan apa yang kunci saya sampaikan ke saya akan bisa 100% ada waktu untuk kunci saya Pak. Jadi apa yang dia rasakan, keluhan apa, masalah apa yang disampaikan ke saya bisa menanggapi, saya bisa intinya menggali potensinya, dan juga intinya nanti pada ujungnya bisa membantu mengarahkan untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu Bapak. Oke, jadi seperti itu ya yang Bu Ayu akan lakukan nantinya. Terus kira-kira indikator keberhasilan seperti apa nih yang ingin Bu Ayu capai ketika proses coaching nanti? Kurang lebih Pak ya, indikator keberhasilan yang ingin saya capai itu saya ingin menerapkan alur cipta tadi itu Pak secara runtut. Kemudian saya agar bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri, agar beliau bisa pada ujungnya nanti di akhir coaching beliau bisa menemukan solusi atas masalah yang beliau hadapi. Oke, jadi indikator keberhasilan Bu Ayu sendiri tadi dapat menerapkan alur cipta dengan sesuai tahapannya ya. Oke, semoga Bu Ayu nanti ketika melakukan coaching dapat berjalan lancar dan dapat menerapkan indikator-indikator tadi yang Bu Ayu sampaikan, dan semoga juga dalam percakapannya nanti dapat menggali kompetensi dari coaching yang Ibu coaching nantinya. Oke, mungkin itu saja Bu Ayu yang ingin saya tanyakan dan ingin saya beritahukan kepada Bu Ayu. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Dapat saya akhiri. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabar Pak? Baik, begini Bu Ayu, ada beberapa hal yang menghantui pikiran saya akhir-akhir ini. Kebetulan saat ini di kelas saya ada pelajaran olahraga. Apakah Bu Ayu bisa ada waktu untuk saya sekarang? Bisa sih Pak, ini kebetulan saya juga pas ada waktunya agama. Memangnya ada apa sih Pak kok sampai menghantui pikirannya Pak Imam ini, kenapa? Coba deh ceritain sama saya. Jadi begini Bu Ayu, ada pada pembelajaran matematika kelas 5 materi perkalian dan pembagian bilangan jajar. Ada 10 dari 20 murid saya tidak memiliki kemampuan dasar berhitung, sehingga
dalam menghitung satuan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, dan perkalian ratusan dengan ratusan. Hal ini menyebabkan ketidak tercapaian tujuan pembelajaran, Bu Ayu. Oh gitu Pak ya. Nah ini kan Pak Imam kan udah cerita nih apa masalah hambatannya dalam pembelajaran. Jadi intinya pertemuan kita kali ini Pak Imam mengharapkan gimana sih, apa yang Pak Imam harapkan dari pertemuan kita hari ini? Di sini yang saya inginkan mencari solusi, Bu Ayu, dari permasalahan kelak yang sedang saya hadapi. Saya ingin belajar dari Bu Ayu selaku sebagai teman, juga sebagai CGP yang sudah memiliki banyak pengalaman, Bu Ayu. Iya Pak, semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan solusi terbaik ya dari masalah yang Pak Imam hadapi. Oke, untuk kesempatan untuk saatnya selanjutnya Pak, saya lanjutkan ya. Apa sih kesempatan yang Pak Imam miliki untuk membantu anak-anak dengan masalah ini tadi? Sejauh ini saya meminta anak-anak untuk menghafalkan satuan kali satuan, Bu Ayu. Satuan kali satuan ya Pak. Iya. Oke lah, keadaan ini dari skala 1 sampai 10. Ibaratnya itu Bapak sekarang ada di posisi berapa pencapaian? Untuk pencapaian kali ini saya berada di posisi ke-7, Bu Ayu. Kalau gitu selanjutnya memang pengen naik ke posisi berapa? Paling tidak yang ideal target saya yaitu naik pada angka 2 atau posisi 9, Bu Ayu. Berarti paling tidak ada dua lonjakan angka Pak ya, paling tidak berarti 9 Pak ya. Iya. Nah, untuk mencapai posisi 9, ya kan tadi berangkat dari posisi 7, naik 2 posisi sampai ke posisi 9. Apa aja nih yang bisa Pak Imam lakukan untuk membantu anak-anak tadi? Sebenarnya itu yang sebenarnya saya pikirkan, Bu Ayu, agar tujuan pembelajaran matematika pada materi ini dapat tercapai. Saya tertarik untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pada KSE, Bu Ayu. Wah, ini kalau saya dengar idenya Pak Imam ini bagus, luar biasa sekali. Bagaimana sih Pak strategi penerapannya? Di sini strategi saya akan memetakan kebutuhan anak berdasarkan gaya belajarnya. Jika visual, saya akan melatihnya melalui penglihatan yaitu gambar, video, dan benda konkret tentang perkalian dasar. Jika anak tersebut auditori, saya akan melakukan game lisan, tebak-tebakan, perkalian dasar maupun melalui diskusi kelompok. Dan jika anak tersebut kinestetik, saya akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan kemampuan motoriknya yang diintegrasikan dengan bagaimana cara anak mengelola emosi dengan baik, Bu Ayu. Nah, ini tadi kan saya tangkap dari rencananya Pak Imam itu mulai dari itu Pak ya, memetakan kebutuhan anak ya. Pasti Monas itu mengarah ke asesmen Pak ya. Dari asesmen, habis itu tindakan, pembelajaran, hingga pengelolaan emosi anak. Nah, ini semua Pak, kira-kira berapa lama jangka waktu yang diperlukan? Kalau saya perkirakan Bu Ayu kurang lebih 2 minggu lah paling tepat, Bu Ayu. Nah, apa nih ukuran keberhasilan rencana Pak Imam? Rencana keberhasilannya kalau menurut saya ini nilai anak yang didapatkan anak-anak ya itu sesuai dengan KKTB saat tes formatif di akhir materi, Bu Ayu. Iya Bapak, berarti ukuran keberhasilannya dilihat dari nilai yang didapatkan anak-anak Pak ya? Iya. Oke Pak, selanjutnya apa sih komitmen Pak Imam ini untuk rencana aksi tadi? Dalam bayangan saya, pemikiran saya, Bu Ayu, saya akan membuat modul ajar pembelajaran matematika berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE beserta penilaiannya, Bu Ayu. Iya Pak, sih Pak Imam ini kan
aja Pak, siapa sih pihak-pihak yang bisa membantu Pak Imam dalam melaksanakan strateginya Pak Imam ini? Selain saya sendiri juga saya juga meminta bantuan rekan sejawat Bu Ayu untuk bersama-sama dalam masalah pembuatan strategi pembelajaran KSI itu Bu Ayu. Iya, luar biasa Pak Imam. Bagaimana Pak? Kita udah dikunjungi Pak. Bagaimana tindak lanjut dari coaching kita hari ini Pak? Di sini dari percakapan ini saya mendapatkan ide atau solusi permasalahan kelas yang sedang saya hadapi Bu Ayu. Saya kira begitu Bu Ayu. Kalau gitu alhamdulillah ya Pak, Pak Imam sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana-rencana yang Pak Imam rencanakan tadi itu bisa membuahkan hasil. Jangan lupa Pak, setiap strategi itu kemajuannya catat agar Pak Imam mengetahui seberapa banyak progres yang telah dilaksanakan hasilnya itu tadi Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Pak Imam. Jangan lupa Pak ya, untuk melaksanakan strategi tadi juga dibutuhkan kolaborasi dengan teman-teman dan juga jangan lupa catat setiap progres kemajuan yang telah dilaksanakan. Baik Bu Ayu, siap Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi gini Bu Ayu, tadi kan saya juga melihat atau mengamati dari hasil dari proses coaching Bu Ayu tadi dengan coachingnya ya. Kemudian terkait coaching tadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ya, yang menjadi catatan saya. Terus kemudian ingin saya konfirmasi dengan Bu Ayu. Kemudian sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu Ayu. Pertama-tama apa yang sudah Bu Ayu lakukan ketika proses coaching tadi? Iya Pak, terima kasih. Selama jalannya coaching tadi Pak, saya telah menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi uji saya. Untuk kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu mendengarkan secara aktif, insya Allah juga sudah saya kembangkan sekali Pak dalam percakapan coaching saya tadi. Ya. Iya. Oke, jadi memang benar Bu Ayu tadi setelah saya amati sudah menerapkan ketiga prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan. Tadi saya juga amati Bu Ayu dengan coachingnya itu memang kayak tidak menggurui ya, jadi perbincangannya itu santai, kemudian tidak ada yang menggurui atau jadi semuanya saling bertukar pendapat. Bu Ayu juga aktif menggali potensinya gitu. Jadi tidak ada di sini tidak ada yang mempunyai kompetensi yang lebih atau yang kurang, jadi gitu. Jadi coach dengan coach saya lihat sudah kayak setara lah, tidak ada gapnya, maksudnya tidak ada tingkatannya gitu. Saya itu sudah terkait dengan prinsip kemitraan ya, kita menunjukkan prinsip kemitraan. Kemudian yang kedua tentang proses kreatif ya. Di sini tadi juga saya sudah lihat muncul juga proses kreatif dari Bu Ayu terhadap coachingnya. Di sini tadi saya lihat Bu Ayu juga di mana Bu Ayu berusaha menggali potensi-potensi atau kreativitas dari coaching Bu Ayu. Terus kemudian yang terakhir tadi memaksimalkan potensi coaching itu juga sudah muncul di mana Bu Ayu sering sekali mengucapkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan alur rasa ya. Tadi juga sering Bu Ayu ucapkan atau sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga potensi dari coaching Bu Ayu sendiri itu dapat muncul semua. Itu sih yang saya lihat dari proses coaching Bu Ayu dengan coachingnya tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga tentang tadi Bu Ayu sudah menyampaikan di awal tadi sebelum coaching tadi Bu Ayu ingin meningkatkan atau mengembangkan tentang kompetensi hadir penuh ya, sama
mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Benar gitu Pak. Oke. Nah, terus kemudian saya perlu konfirmasi dengan Bu Ayu. Kira-kira dari pengembangan hadir penuh sama pertanyaan berbobot, kira-kira sudah berhasil belum Bu Ayu mengembangkan? Sejauh ini yang saya lakukan Pak ya, setiap coaching pasti saya memperjuangkan yang terbaik sekali dari saya. Saya mencoba berusaha melakukan dua kompetensi tersebut. Insya Allah sudah saya terapkan Bapak, jadi untuk kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, insya Allah sudah saya lakukan. Oke, jadi sudah dilakukan ya, jadi sudah dikembangkan ya terkait tentang hadir penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga mau tanya nih tentang kehadiran penuh ya Bu Ayu. Ya. Tadi Bu Ayu ketika mencoba untuk hadir penuh dengan coaching, kira-kira apa yang Ibu lakukan sebelum atau ketika proses coaching tadi? Apakah Bu Ayu mungkin misalkan menghilangkan masalah yang ada di luar atau menggunakan model stop atau gimana Bu Ayu? Yang Bu Ayu lakukan untuk mencoba hadir penuh tadi? Bapak, ini untuk kehadiran penuh Pak ya. Memang menurut saya saat coaching, berangkat untuk coaching, untuk semua kegiatan pun mempersembahkan kita untuk hadir penuh itu memang tidak mudah Pak. Karena kita harus 100% mendengarkan, melakukan apa yang ada di depan kita. Jadi yang bisa saya lakukan jelas saya mendengarkan secara aktif, benar-benar saya dengarkan apa yang dibicarakan oleh coach saya mencoba mengarahkan pandangan kepada coach saya, dan juga di saat itu juga saya usahakan, saya melupakan apapun yang sekiranya ada di pikiran saya. Jadi saya hanya berfokus penuh untuk coach saya, agar tujuan saya apa Pak? Agar saya bisa menanggapi, agar saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach ini saya, sehingga nanti pada akhirnya coach saya ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu Pak. Oke, jadi Bu Ayu juga sudah melaksanakan ya hadir penuh tadi, caranya seperti apa, Bu Ayu sudah jelaskan. Kemudian kira-kira apa sih kesulitan apa sih ketika melakukan coaching yang Bu Ayu rasakan, atau mungkin Bu Ayu merasakan ini mungkin perlu saya kembangkan lagi. Kira-kira pada kompetensi yang mana Bu Ayu? Kira-kira. Ya, Bapak. Memang ini menurut saya Pak ya, memang mungkin berangkatnya di dasarnya saya bukan pendengar yang baik Pak ya. Cuma saya berusaha sekali saat saya coaching, saya akan totalitas, saya akan benar-benar fokus pada coach saya. Benar-benar saya dengarkan, benar-benar saya persembahkan waktu saya untuk coach saya untuk mendengarkan apa masalah yang ingin diberikan sama saya. Gitu ya. Terus kemudian tindak lanjut seperti apa yang ingin Bu Ayu terapkan ketika Bu Ayu ingin lebih meningkatkan tentang apa tadi mendengar aktif ya? Ya. Ya. Kira-kira tindak lanjut seperti apa yang Bu Ayu akan lakukan? Saya akan berusaha Pak ya, sangat berusaha fokus kepada coach saya. Saya akan berusaha menghilangkan semua masalah-masalah atau pikiran yang ada di pikiran saya, dan saya juga mengusahakan agar pandangan saya juga paling tidak bagus Pak ya, paling tidak itu saya berusaha agar untuk memperhatikan coach saya. Jadi berangkat dari itu semua, insya Allah kehadiran penuh ini bisa dilakukan dengan baik seperti ini. Oke. Oke lah kalau begitu Bu Ayu, saya kira Bu Ayu sudah cukup baik, tindak lanjutnya juga cukup baik, tadi pelaksanaan coachingnya juga sudah runtut ya, menerapkan algoritma dan lain sebagainya, kompetensinya juga sudah muncul. Saya kira sudah cukup untuk kedepannya. Semoga tindak lanjut yang Bu Ayu sampaikan tadi dapat segera dilaksanakan oleh Bu Ayu, sehingga untuk kedepannya coaching mungkin dengan rekan sejawat atau guru yang lain itu lebih sempurna lagi ya Bu Ayu. Ya, terima kasih Bapak. Oke, mungkin itu saja dari saya, sudah cukup, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan oleh Bu Ayu? Insya Allah sudah cukup Bapak. Ya, kalau sudah cukup bisa kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.